Assalamualaikum sedulur, jumpa lagi di channelnya Monster Biru. Kita ngobrol santai lagi tentang seputar dunia bal-balan Indonesia. Proses naturalisasi Indonesia ya. Ternyata ini proses naturalisasi Indonesia ini seharusnya dicontoh sama negara-negara lain, terutama ini ASEAN atau negara-negara lain lah yang punten di peringkat-peringkat 150 ke atas itu harus ditiru. Karena apa ya, ini program ini berhasil Om, ini sangat-sangat berhasil ya, ini untuk meningkatkan level timnas naik lebih tinggi lagi. Karena apa ya, untuk level-level kita main di Asia, Eropa, bahkan dunia ya, kita harus punya pemain-pemain di level tersebut ya. Untuk program diaspora atau naturalisasi ini mematikan nggak sih Om untuk bakat-bakat muda? Enggak loh, enggak. Untuk level timnas ya, untuk level timnas kita kan tahu sendiri ya. Contoh ya, untuk Pak Erik ini di zamannya PSSI Pak Erik ini yang kita naturalisasikan pemain-pemain yang levelnya mohon maaf ya di atas pemain akamsi. Target Pak Erik saya sudah jelas sudah baca, ini timnas kita ini mau dibawa ke pentas Asia bahkan dunia ini. Jadi kita perlu level-level pemain untuk tampil di ajang tersebut. Nah, untuk akamsi pemain kita ya, seharusnya ini adanya pemain diaspora atau naturalisasi yang levelnya lebih tinggi dari akamsi. Seharusnya ini sarana mereka untuk meningkatkan level Om, meningkatkan level. Karena apa ya, kalau dulu kita cuman hanya, mohon maaf nih, kalau yang kita naturalisasi zaman dulu kan ya punten ya, kasarnya itu hampir sama lah levelnya sama pemain kita, sama pemain akamsi kita. Untuk sekarang kan enak nih untuk pemain-pemain muda. Kalau dulu kita patokan level-level Asia dunia itu kan cuma hanya sekedar pun nonton ya. Wah, contohlah kayak Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, itulah. Oke, kalau standar Jepang kita hanya nonton Om, nggak bisa latihan bareng, tanding bareng. Kalau sekarang kan beda, zamannya Pak Erik. Ada loh pemain yang levelnya level Asia bahkan Eropa itu ada di timnas kita. Pemain-pemain kita, akamsi kita sekarang bisa latihan bareng sama mereka, bisa bertanding bareng sama mereka. Ini kan bagus Om untuk meningkatkan level untuk semua pemain, baik dia diaspora maupun akamsi. Peluang main di timnas itu ada semua, fair, adil, siapapun levelnya yang sudah di tahap oke, kalau kita di Asia sudah ke level Asia atau dunia, semuanya berpeluang masuk. Bukan hanya pemain diaspora, pemain akamsi juga. Contoh Rizky Ridho yang sekarang tuh ya. Siapapun yang datang sampai saat ini Rizky Ridho masih bermain untuk timnas kita. Masih sering starting line up. Tuh. Jadi salah kalau kalian berpendapat mematikan pemain bakat-bakat muda, ya salah. Jadi kalau misalnya mohon maaf pemain kita, akamsi kita levelnya tidak setara Asia atau Eropa atau dunia, sedangkan timnas kita di eranya Pak Erik itu levelnya ke situ tujuannya, ya mohon maaf belum ada kesempatan main di timnas. Itu juga berlaku untuk pemain diaspora. Sekarang untuk skuad sekarang ya, contoh pemain diaspora kita kayak Sain Patinama, termasuk Sandy Walsh, Nathan, itu kan sekarang jarang starting line up ya. Ivar Jenner, mungkin datangnya nanti Max Hilgers, Eliano. Bukan hanya pemain akamsi kita, pemain diaspora juga kita pasti ada yang nanti main dari bangku cadangan. Kalau dari Max Hilgers sama Eliano ya, kalau dari posisi Max Hilgers lah kita ada Justin Hubner di posisi tersebut, ada terus Elkan Balgot. Saya rasa nanti kalau secara level ini kan Asia bahkan dunia ya, saya rasa dari level Justin Hubner, Max Hilgers sama Elkan Balgot, kalau untuk level Asia atau Eropa mungkin STY lebih pilih Max Hilgers tuh. Bukan hanya akamsi loh, berlaku juga untuk diaspora. Kalau
siapapun lah, siapapun yang levelnya sudah selevel Asia, Eropa, dia berhak semuanya main untuk timnas. Balik lagi ke program naturalisasi ya. Program naturalisasi kan ini kan sah, aturan FIFA mengesahkan, membolehkan. Nah, ngapain kita ribut-ribut untuk program naturalisasi sedangkan aturan FIFA sendiri itu membolehkan. Itu berlaku untuk semua negara, bukan hanya Indonesia. Silakan, bisa negara-negara lain bisa mencontoh apa yang dilakukan Indonesia, PSSI sekarang. Tuh contoh Sri Lanka itu berperingkat 200 dunia, kemarin main lawan Kamboja menang. Tahu nggak? Pemain Sri Lanka berperingkat 200 dunia ke atas lawan Kamboja menang loh. Kamboja kalau tidak salah di peringkat 160 170 ya. Sri Lanka 200 sekian ke atas itu peringkat dunianya, menang. Yang main tahu nggak? Itu hampir semuanya itu dari 11 pemain di line up, 8 pemain itu pemain naturalisasi semua, hanya 3 pemain lokal mereka bisa menang lawan Kamboja. Jadi ya nanti yang ikut kualifikasi Piala Asia 2027 itu Sri Lanka, bukan Kamboja. Tuh, bagus. Ayo untuk negara-negara lain macam Brunei ini ya, di ASEAN ya. Ini mohon maaf, ASEAN kan Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam ya, negara terkuat ASEAN ya. Bahkan Indonesia sudah di luar ASEAN ini levelnya untuk Indonesia. Ayo contoh, tiru program naturalisasi seperti Indonesia. Dengan catatan yang dinaturalisasi itu pemain-pemain yang levelnya di atas pemain pribumi kalian. Itu jelas meningkatkan level itu jelas. Meningkatkan level itu buat jangka pendek, jangka panjangnya bisa itu. Buat jangka panjang ini pemain-pemain muda ini bukan mati, malah semangat. Enak mereka loh, ada contoh nyata di depan mata itu latihan bareng, tanding bareng. Jadi mereka itu terbawa ke bawah, levelnya naik lebih atas karena sudah sering sekali ketemu langsung, latihan, bertanding bareng. Jadi jelas itu bisa mengangkat level pemain-pemain lokal. Kalau ada yang bilang mematikan pemain lokal, ya itu salah. Seharusnya program naturalisasi ini ya salah satu program untuk mengangkat level permainan pemain lokal. Nah, karena kita ketemu langsung, latihan bareng, main bareng, tanding bareng. Kan seharusnya mereka ke bawah, level lebih ke atas. Begitu loh. Ayo untuk Brunei, Laos, Myanmar, ini negara-negara mohon maaf ini, biar kalian itu bisa ngalahin Vietnam, Thailand. Ayo naturalisasi, cari pemain-pemain yang levelnya lebih tinggi dari pemain lokal kalian. Contohlah Indonesia, contoh. Jadi AFF tuh nggak bosen, juaranya yang masuk semifinal ya, yang masuk semifinal nggak jauh-jauh, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand. Sekali-kali yang masuk final tuh Laos, Kamboja, Brunei, Timor Leste di tingkat senior ya. Ya mau tidak mau harus naturalisasi kalau mengandalkan program pemain-pemain lokal. Berapa tahun kalian ikut FIFA loh? Ayo. Masuk final AFF aja tuh, aduh susah. Ya sekali lagi untuk negara ASEAN terutama. Ayo, maju bersama seperti Indonesia. Ayo. Program naturalisasi diberlakukan. Wassalam.